Good evening, everybody. Sahabat-sahabat HI, ketemu lagi dengan saya, Ayatullah Humaini. Hari ini kita akan membahas tenses yang lain, yaitu past perfect continuous tense. Kemarin kita sudah membahas past perfect tense, ya. Kita lihat apa sih perbedaan atau persamaan antara past perfect tense dengan past perfect continuous tense. Nah, past perfect tense, ingat kemarin ada dua fungsi kan? Fungsi pertama menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa atau kejadian yang sudah dilakukan pada masa lampau sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Ada dua kejadian, dua-duanya berhenti di masa lampau. Nah, fungsi kedua menyatakan suatu kegiatan yang sudah berlangsung selama jangka waktu tertentu di masa lampau, dan berhenti sebelum waktu sekarang, sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Jadi ada jangka waktu peristiwa itu terjadi, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang. Nah, fungsi kedua dari past perfect tense yang kemarin kita bahas itu sama dengan fungsi past perfect continuous tense, yaitu menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa atau tindakan atau aktivitas yang sudah sedang berlangsung selama jangka waktu tertentu. Ada jangka waktu, makanya ada menggunakan for dengan since, ya, sama dengan fungsi kedua yang kemarin past perfect tense di masa lampau, ya, tapi sudah berhenti sebelum waktu sekarang, sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Jadi sama, ada dua kejadian juga, ada dua tindakan, dan kejadian pertama sudah terjadi, sudah sedang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan berhenti di masa lampau juga. Nah, rumusnya kita lihat, subject plus had, been, verb 1 plus ing plus object. Pokoknya kalau udah ada bentuk past, ada had, perfect, ada been di sini to be, kemudian continuous pasti ada verb ing, ya, verb 1 plus ing plus object. Nah, ketika dibuat kalimat pertanyaan, tinggal had-nya dikedepankan, had, subject, been, verb 1 plus ing plus object. Negatifnya after subject should be followed by had, not, been, verb 1 plus ing plus object. Nah, nanti karena ada dua kejadian, dua peristiwa, polanya sama dengan pola past perfect tense yang kemarin. Ada 4 pola. Pola 1 past perfect tense, kemudian diikuti before, kemudian simple past tense. Nah, pola yang ini juga sama, tinggal past perfect tense-nya diganti dengan past perfect continuous tense. Jadi past perfect continuous tense plus before plus simple past tense. Kita lihat 4 pola yang tadi sudah dijelaskan di past perfect tense. Kita lihat perubahannya di past perfect continuous tense. Jadi sama dengan past perfect tense, bahwa past perfect continuous tense juga mengikuti 4 pola yang gabungan dua tenses, ya, past perfect continuous tense dengan simple past tense. Kita lihat polanya. Yang pertama past perfect continuous tense, kemudian dihubungkan dengan before, simple past tense. For example, I had been studying English for 2 hours. Sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Before I slept last night. Sebelum saya tidur kemarin malam. Jadi kejadian pertama ini yang belajar bahasa Inggris, ya, menggunakan past perfect continuous. Kemudian yang kejadian keduanya adalah saya tidur, ini menggunakan simple past tense. Jadi yang kejadian pertama menggunakan past perfect continuous tense, kemudian kejadian kedua menggunakan simple past tense, kemudian dihubungkan oleh konektor before atau after. Nah, selain before dan after bisa juga gunakan when yang bermakna ketika, by the time juga maknanya sama ketika, atau gunakan prior to yang bermakna juga sama ketika, ya. Nah, kita lihat pola kedua, before simple past tense, kemudian ada koma kalau dalam tulisan past perfect continuous tense. Before I slept, sebelum saya tidur, I had been studying English for 2 hours last night. Saya sudah belajar bahasa Inggris, selama 2 jam kemarin malam. Nah, atau kita gunakan pola ketiga, simple past tense, after past perfect continuous tense. I slept after I had been studying English for 2 hours last night. Saya tidur setelah saya belajar bahasa Inggris selama 2 jam malam yang lalu. Kemudian after, pola keempat, ya, after past perfect continuous tense, simple past.
After I had been studying English for 2 hours, setelah saya belajar bahasa Inggris selama 2 jam, I slept last night. Saya tidur kemarin malam. Oke, jadi sama dengan fungsi kedua dari past perfect tense ya. Dia ada ciri for atau since ya, jangka waktu atau durasi berapa lama pekerjaan itu dilakukan sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau, dan dua-duanya sudah berhenti di masa lampau. Oke, do you understand? Oke, tinggal perbanyak latihan. Kalau masih ada kesulitan dengan materi ini, silahkan tanyakan di komen ya, dan ikuti terus Instagram kita, Facebook kita, dan jangan lupa like, comment, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kita ketemu lagi di tenses berikutnya, simple future tense. Oke, thanks a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.